Andi adalah seorang pria sederhana yang hidup di sebuah kota kecil pinggiran perkotaan. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang ojek online. Setiap pagi, selepas salat subuh, Andi sudah siap dengan motornya yang sederhana yang dibelinya dengan hasil menabung bertahun-tahun. Meski motornya tidak baru, tapi ia selalu merawatnya agar bisa tetap menjadi andalan mencari rezeki. Baginya, motor itu adalah sahabat setia, alat untuk mencari nafkah, bahkan saksi bisu perjuangannya selama ini. Panas terik matahari, hujan deras, jalan macet, bahkan klakson pengguna jalan lain sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Andi. Namun ia tidak pernah mengeluh. Justru setiap kali keringat bercucuran, Andi selalu tersenyum dalam hati. Yang penting, aku bisa bawa pulang uang halal buat keluarga, begitu gumamnya hampir setiap hari. Andi tahu penghasilannya sebagai tukang ojek online tidak seberapa. Kadang dalam sehari, ia hanya bisa membawa pulang Rp100.000. Itu pun harus dipotong untuk bensin dan makan siang di jalan. Tapi bagi Andi, selama ia bisa membayar kebutuhan rumah, menafkahi istrinya, dan sedikit menabung untuk masa depan, ia sudah merasa cukup. Kesederhanaan bukan sesuatu yang ia sesali. Justru ia bangga bisa hidup dengan cara jujur tanpa mengambil hak orang lain. Istrinya, Rina, adalah wanita yang ia cintai sejak pertama kali bertemu. Mereka menikah bukan karena harta, melainkan karena cinta yang tulus. Saat itu Andi hanyalah pemuda biasa, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Sementara Rina, meski bukan dari keluarga kaya raya, tetapi kehidupannya lebih baik daripada Andi. Namun entah kenapa, Rina jatuh hati pada sosok Andi yang sederhana, pekerja keras, dan penuh perhatian. Dari situlah, Andi merasa hidupnya benar-benar lengkap. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, "Aku mungkin bukan pria kaya, tapi aku akan berusaha jadi suami terbaik buat Rina." Hari-hari Andi selalu dimulai dengan semangat. Ia akan mengantar Rina ke depan rumah sebelum berangkat kerja. Kadang ia sempatkan mampir ke pasar tradisional untuk membeli sayur atau lauk sederhana sebelum mulai narik penumpang. Ia tahu Rina suka kalau ada masakan hangat di meja makan. Meski Rina kadang malas memasak, Andi tidak pernah mempermasalahkan. Sesekali Andi sendiri yang memasak nasi goreng seadanya kalau istrinya terlihat lelah. Di mata tetangga sekitar, Andi selalu dipandang sebagai suami idaman. Banyak ibu-ibu kompleks yang diam-diam kagum pada kesabaran Andi. Hampir tak pernah terdengar suara keras keluar dari rumah mereka. Setiap kali ada masalah kecil, Andi selalu memilih diam dan mengalah. Daripada ribut, lebih baik sabar saja. Itulah prinsip yang selalu ia pegang. Bahkan suatu hari, tetangganya, Bu Ani, pernah berkata kepada temannya, "Kalau semua suami kayak si Andi, mungkin gak ada tuh namanya rumah tangga berantakan." Orangnya sabar banget, nurut sama istrinya, gak pernah neko-neko. Ucapan itu tentu membuat Andi tersenyum malu. Tapi di dalam hatinya, ia merasa bangga karena bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, apa yang dilihat orang lain dari luar belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Andi tidak pernah menyangka rumah yang kelihatannya penuh canda tawa itu menyimpan sebuah rahasia besar yang suatu hari siap menghancurkan segalanya. Malam itu, sepulang dari menarik penumpang, Andi membawa sebungkus sate favorit Rina. Ia ingin memberi kejutan kecil. Baginya, membahagiakan istri tidak harus dengan barang mahal. Cukup dengan perhatian sederhana. Dengan langkah ringan, Andi masuk ke rumah sambil tersenyum. Namun anehnya, rumah itu terasa sepi. Lampu ruang tamu menyala redup, tapi Rina tidak terlihat. "Rin, aku bawa sate kesukaanmu," panggil Andi sambil menaruh helm di meja. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke kamar. Ternyata kosong. Di dapur pun sama. Hanya ada piring kotor menumpuk di wastafel. Andi menghela napas pelan. Ia duduk di kursi ruang tamu, menyalakan televisi, lalu menunggu sambil berpikir positif.
Mungkin Rina lagi main ke rumah tetangga, pikirnya. Beberapa saat kemudian, Rina pulang dengan wajah agak panik. Loh, kamu kok udah pulang ih? Di, tanyanya dengan suara terburu-buru. Andi tersenyum sambil mengangkat kantong plastik berisi sate. Aku pengen kasih kejutan. Ternyata malah kamu yang bikin aku kaget. Dari mana, Rin? Tanya Andi pelan. Oh, tadi aku ke rumah teman. Ada arisan kecil. Jawab Rina singkat sambil menghindari tatapan mata Andi. Andi hanya mengangguk. Ia tidak mau memperpanjang. Ia percaya penuh pada istrinya. Meski ada sedikit rasa aneh di hatinya melihat sikap Rina yang agak gelisah malam itu. Hari-hari berikutnya, Andi tetap berjuang seperti biasa. Bangun pagi, narik penumpang. Kadang pulang larut malam demi dapat tambahan. Meski tubuhnya lelah, ia selalu menyempatkan waktu bercanda dengan Rina. Ia ingin istrinya merasa dicintai, meski hidup mereka tidak berlimpah harta. Andi selalu percaya bahwa kesetiaan, kesabaran, dan kerja keras adalah kunci rumah tangga bahagia. Ia rela berkorban apa saja demi melihat Rina tersenyum. Bahkan saat dirinya tidak mampu membeli baju baru untuk Lebaran, Andi memilih bekerja ekstra agar istrinya bisa punya kebaya baru yang cantik. Ia sendiri rela memakai baju lama yang sudah kusam. Baginya, kebahagiaan Rina adalah segalanya. Namun siapa sangka di balik semua pengorbanan itu, Andi justru sedang berjalan di atas jalan penuh duri tanpa ia sadari. Rina yang selama ini ia banggakan sebagai istri tercinta, ternyata mulai menyimpan sesuatu yang perlahan-lahan akan mengikis kepercayaan, merobek kesabaran, dan menghancurkan cinta yang sudah ia pupuk bertahan-tahan. Tetapi Andi tidak tahu apa-apa. Ia tetap berjuang setiap hari, tetap membawa pulang senyum, tetap meyakini bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik senyum istrinya ada rahasia besar yang suatu hari akan terbongkar di malam terakhir mereka bersama. Beberapa bulan terakhir, sikap Rina benar-benar mulai berubah. Andi bisa merasakannya. Meski ia mencoba menutup mata dan tetap berpikir positif, Rina sering pulang lebih malam dari biasanya. Kalau dulu, paling lambat jam 7 malam, ia sudah di rumah, kini bisa sampai jam 9. Bahkan kadang lewat. Alasan yang selalu ia lontarkan sama. Katanya, lembur di kantor. Andi sebagai suami, awalnya percaya begitu saja. Baginya, tidak ada alasan untuk meragukan istrinya. Ia berpikir wajar kalau ada pekerjaan tambahan. Apalagi ia tahu, kantor Rina memang sedang sibuk dengan banyak proyek. Namun, lambat laun, hati Andi tidak bisa membohongi diri sendiri. Ada yang terasa berbeda dari sikap Rina. Kalau dulu setiap kali pulang kerja, Rina selalu menyapa dengan senyum, memeluk sebentar, lalu cerita panjang lebar tentang aktivitas di kantor. Tapi sekarang, Rina bahkan jarang bicara. Begitu sampai rumah, ia langsung masuk kamar, rebahan, atau sibuk dengan ponselnya. Andi sering melihat wajah Rina tersenyum sendiri saat menatap layar. Kadang-kadang tertawa pelan sambil mengetik cepat. Ketika Andi mendekat dan bertanya, Rina langsung berubah ketus, seolah tidak mau diganggu. "Kamu lagi chat sama siapa, Rin?" tanya Andi suatu malam dengan nada bercanda. Ia hanya ingin tahu, sekaligus mencoba menghangatkan suasana. Tapi Rina menjawab dengan nada tajam, "Kamu jangan kepo deh, aku capek kerja, gak usah banyak tanya." Jawaban itu membuat Andi terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada rasa tidak enak di dadanya. Namun Andi menahan diri. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Ia hanya tersenyum tipis dan mencoba mengalihkan pembicaraan. "Oh, iya deh, aku cuma tanya aja. Siapa tahu bisa bantu. Kamu istirahat aja. Aku bikinin teh hangat ya." Tapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang mulai salah. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Rina jarang sekali menyentuh dapur. Padahal dulu,
Meski sesibuk apapun, Rina selalu sempat memasak masakan sederhana untuk Andi, bahkan hanya sekedar sayur bening atau tumis kangkung. Tetap ia siapkan dengan senyum. Tapi sekarang, meja makan sering kosong. Kalau lapar, Andi lebih sering membeli makanan di warung pinggir jalan sebelum pulang, supaya tidak terlalu berharap ada makanan hangat di rumah. Andi tidak pernah menuntut. Ia tahu, mungkin Rina benar-benar sibuk dan lelah, tapi ia rindu dengan kebersamaan yang dulu. Rindu makan bersama sambil bercanda. Rindu mendengar cerita ringan dari mulut istrinya. Semua itu perlahan hilang, diganti dengan jarak yang kian hari semakin terasa. Suatu malam, saat Andi baru saja selesai syalat Isya, ia melihat Rina masih duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Dari dapur, Andi memperhatikan diam-diam. Wajah Rina terlihat serius, kadang tersenyum, kadang seperti terkejut. Andi mendekat pelan, lalu berkata, "Rin, besok kamu libur nggak? Kalau libur, gimana kalau kita jalan bareng? Udah lama kita nggak pergi berdua." Rina mendongak sebentar, lalu menutup ponselnya dengan cepat. "Nggak bisa, Andi. Aku sibuk, besok ada urusan kantor lagi," jawabnya singkat. "Ya udah deh, kalau gitu aku cuma pengen kita punya waktu berdua aja," kata Andi sambil menahan nada kecewa. Di dalam hatinya, Andi mulai curiga. Apa benar istrinya sibuk atau ada hal lain yang ia sembunyikan? Pikiran itu berkecamuk setiap malam, membuat Andi sering sulit tidur. Ia hanya bisa berbaring menatap langit-langit kamar, memikirkan perubahan sikap istrinya yang semakin jauh. Andi masih berusaha berpikir positif. Ia mencoba menasihati dirinya sendiri. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin Rina memang capek. Aku harus percaya sama dia. Namun rasa was-was itu tetap saja menghantui. Suatu malam yang lain, Andi pulang lebih awal karena hujan deras membuat order ojek online sepi. Ia sengaja ingin membuat kejutan untuk istrinya dengan membelikan martabak manis kesukaan Rina saat masuk ke rumah. Ia tidak mendapati Rina di dalam, padahal jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Andi menunggu di ruang tamu sambil memakan sedikit martabak itu sendirian. Waktu berjalan semakin malam, dan Rina baru pulang sekitar jam 10:30. Wajahnya terlihat lelah, tapi sekaligus panik ketika melihat Andi masih terjaga. "Kok kamu belum tidur?" tanya Rina, agak kaget. "Aku nungguin kamu, Rin. Aku bawain martabak kesukaanmu, tapi udah keburu dingin." Rina hanya tersenyum canggung, lalu menjawab, "Aduh, maaf ya, aku tadi lembur. Terus ada rapat mendadak. Besok aja deh." Dimakan, Andi menatap wajah istrinya. Ia ingin sekali bertanya lebih jauh, tapi bibirnya keluh. Ia takut kalau ia salah menuduh, justru akan melukai perasaan Rina. Maka ia memilih diam lagi, hanya tersenyum hambar, lalu masuk ke kamar lebih dulu. Di balik selimutnya, Andi menangis pelan. Ia merasa dirinya mulai diabaikan, tapi ia tidak punya keberanian untuk menuntut. Perubahan sikap Rina semakin menjadi-jadi. Ia mulai jarang mengangkat telepon Andi kalau sedang di luar. Kadang bahkan pulang tanpa memberi kabar. Ketika ditanya, ia selalu punya alasan. Ada rapat, ada kerjaan tambahan, ada teman yang ulang tahun. Andi mencoba menelan semua alasan itu bulat-bulat, meski hatinya sakit. Di hadapan tetangga, Andi masih berusaha menutupi semuanya. Ia tetap tersenyum, tetap menyapa ramah, seakan tidak ada masalah di rumahnya. Bahkan saat ada yang bertanya, "Rina kok jarang kelihatan ya?" Andi hanya menjawab ringan, "Lagi sibuk kerja, Bu." Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa rumah tangganya mulai goyah. Namun dalam hati kecilnya, Andi sadar ada sesuatu yang tidak beres. Ia hanya belum tahu harus berbuat apa. Setiap kali ia mencoba mencari waktu bicara serius dengan Rina, selalu gagal. Rina selalu menghindar, entah dengan alasan mengantuk, sibuk, atau marah tanpa sebab. Suatu kali,
Andi memberanikan diri berkata, "Rin, aku pengen kita ngobrol sebentar. Aku ngerasa kamu akhir-akhir ini beda. Apa ada masalah?" Rina langsung mendengus kesal. "Masalah apaan sih? Kamu ini kenapa sih? Jadi ribet banget. Aku capek kerja. Udah jangan banyak tanya," katanya dengan suara meninggi. Andi terdiam lagi. Rasanya seperti ditampar. Ia tahu istrinya bukan lagi seperti dulu, tapi ia tetap menahan diri. Tetap sabar, berharap semua akan kembali normal. Malam-malam berikutnya, Andi semakin sering melihat Rina asyik dengan ponselnya. Bahkan saat sedang bersama, Rina lebih sibuk mengetik daripada memperhatikan suaminya. Kadang ia tersenyum kecil, kadang wajahnya berbinar, seolah dunia di layar ponsel lebih menarik daripada dunia nyata di hadapan Andi. Hati Andi semakin terluka, tapi ia tetap menutupinya dengan sabar. Ia masih ingin percaya bahwa istrinya hanya lelah, hanya butuh waktu, hanya sedang sibuk kerja. Ia tidak tahu bahwa semua itu hanyalah awal dari rahasia besar yang kelak akan terbongkar. Andi masih bertahan dengan pikirannya sendiri, meyakinkan hatinya setiap hari. Aku harus kuat, aku harus percaya sama istri. Dia pasti punya alasan, tapi jauh di dalam hatinya, rasa curiga semakin tumbuh, perlahan merayap, dan membuatnya sulit bernapas setiap kali melihat senyum misterius di wajah istrinya. Dan malam-malam panjang itu terus berulang, membuat hati Andi semakin digerus rasa takut kehilangan. Ia tidak tahu bahwa perubahan kecil yang ia rasakan sebenarnya adalah tanda awal dari sebuah pengkhianatan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Suatu malam, Andi memutuskan pulang lebih cepat. Orderan ojek online sepi dan hujan deras membuatnya enggan melanjutkan perjalanan. Dalam pikirannya, ia hanya ingin cepat sampai rumah, istirahat, lalu makan malam bersama istrinya. Ia membayangkan wajah Rina, meski belakangan sikapnya dingin. Tapi Andi tetap merindukan shot-shot sederhana ketika mereka duduk bersama, menikmati makanan hangat. Dengan hati yang penuh harapan, Andi mengendarai motornya pelen-pelen, menyusuri jalanan basah. Namun, ketika ia sampai di dekat gang menuju rumah, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya berdetak kencang tak terkendali. Sebuah mobil mewah berhenti di depan gang. Andi mengenali sosok wanita yang berdiri di tepinya. Itu Rina, istrinya. Dengan jelas, ia melihat bagaimana seorang pria turun dari mobil, membuka pintu untuk Rina dengan sopan, lalu keduanya tertawa kecil, seolah sedang menikmati kebersamaan. Rina masuk ke dalam mobil itu tanpa ragu. Meninggalkan rumah mereka yang tak jauh dari situ, Andi hanya bisa terpaku. Tangannya gemetar, menggenggam stang motor. Dadanya terasa sesak, napasnya berat, seakan udara di sekitarnya mendadak hilang. Matanya panas, ada air yang hampir menetes. Tapi ia buru-buru mengedip, menahannya. Dalam hati kecilnya, ada suara yang berteriak, "Apa yang barusan kulihat ini? Kenapa Rina naik mobil bersama laki-laki lain?" Namun, dengan seluruh sisa kekuatan, Andi mencoba berpikir positif. Ia menenangkan dirinya, berkata dalam hati, mungkin itu teman kantornya, mungkin cuma nebeng pulang. Jangan langsung mikir yang buruk. Ia memaksa bibirnya tersenyum tipis, meski hatinya berguncang. Ia tidak ingin terburu-buru menuduh, apalagi membuat ribut di depan orang. Dengan pelan, Andi memutar balik motor, lalu menuju rumah dengan langkah yang terasa berat. Malam itu, Andi duduk lama di ruang tamu sendirian. Ia menatap kosong ke arah pintu, menunggu istrinya pulang. Jam demi jam berlalu, hingga akhirnya Rina masuk dengan wajah datar, seolah tidak ada yang terjadi. "Kamu udah makan, Endik?" tanyanya sambil meletakkan tas. Andi hanya menjawab singkat, "Udah." Padahal sebenarnya ia hanya menelan mie instan seadanya karena perutnya tak sanggup menerima makanan lain.
Ia ingin bertanya, ingin meledak, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menatap wajah Rina sekilas, lalu pura-pura menguap dan berkata, "Aku capek, tidur duluan ya." Sejak malam itu, tanda-tanda semakin jelas. Rina mulai sering pulang lebih malam, dengan alasan yang itu-itu saja. Lembur, rapat, atau ada urusan kantor mendadak. Tapi Andi yang peka mulai menyadari ada banyak hal aneh. Rina sekarang lebih sering memakai parfum yang wangi sekali. Bahkan ketika bilangnya hanya mau pergi rapat, ia juga sering berdandan cantik, memakai baju terbaiknya. Bahkan make up tipis yang biasanya hanya ia gunakan untuk acara khusus. Andi semakin gelisah. Dalam hatinya ada rasa curiga yang tumbuh makin besar. Ia sering bertanya pada diri sendiri, kenapa sekarang Rina berubah? Kenapa setiap mau keluar rumah, dia dandan berlebihan? Apa ia cuma buat rapat kantor? Atau ada yang lain? Namun, setiap kali Andi mencoba menanyakan hal itu, jawaban Rina selalu membuatnya terdiam. Suatu sore, ketika Rina sibuk berdandan di depan cermin, Andi bertanya pelan, "Rin, rapat kantor kok pakai parfum sama make up segala? Nggak biasanya loh." Rina langsung menoleh dengan wajah kesal. "Kamu tuh ya, apa-apa dicurigain. Aku pengen tampil rapi, biar profesional." "Emangnya salah?" Suaranya meninggi, membuat Andi langsung diam. "Nggak salah, aku cuma nanya doang," jawab Andi pelan. Dalam hati, ia menahan rasa perih karena merasa semakin dijauhkan hari-hari berikutnya. Andi mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Ia sering melihat Rina mengetik cepat di ponselnya, lalu buru-buru menyimpannya ketika Andi mendekat. Kadang, ia mendengar Rina tertawa kecil saat membaca pesan. Sebuah tawa yang sudah lama tidak pernah ia dapatkan di rumah. Malam-malam, terasa semakin sunyi. Andi berbaring di sebelah Rina, tapi tubuh istrinya sering menghadap ke arah lain, sibuk dengan layar ponsel hingga larut malam. Andi hanya menatap punggungnya dengan hati hancur, ingin meraih, tapi takut ditolak. Suatu malam, Andi memberanikan diri berkata, "Rin, aku kangen sama kamu. Kayaknya kita udah lama gak ngobrol serius." Tapi Rina hanya mendengus, lalu berkata tanpa menoleh, "Aku capek, Ndik. Besok aja." "Ya, jangan ganggu aku dulu." Andi hanya terdiam, menahan rasa sakit yang menusak-nusik hatinya. Kecurigaan Andi semakin besar, namun ia memilih memendam. Ia tidak punya bukti, hanya firasat. Namun firasat itu makin hari makin kuat. Ia sering merasa kalau ada jarak yang tidak bisa dijembatani lagi antara dirinya dengan Rina. Andi mulai menyadari cintanya yang tulus mungkin sedang diuji. Ia sering menasihati dirinya sendiri. "Sabar, Endik, jangan langsung suudzon. Kalau memang dia bersalah, suatu saat kebenarannya bakal kebuka." Ia terus mencoba menenangkan hati, meski setiap detik rasanya seperti teriris. Namun di balik semua itu, Andi juga sadar bahwa ada hal yang tidak bisa ia kendalikan. Sikap Rina yang semakin jauh, tatapannya yang sering kosong saat berbicara dengannya, dan kebiasaannya pulang larut malam. Semua menjadi tanda-tanda yang tak bisa diabaikan lagi. Malam-malam panjang terus berlalu, meninggalkan Andi dalam kebingungan. Ia ingin marah, tapi cintanya menahannya. Ia ingin bertanya terus terang, tapi takut mendengar jawaban yang lebih menyakitkan. Maka ia memilih menunggu, berharap waktu akan menjawab semua tanda-tanda itu. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu badai besar sedang menunggu di depan. Badai yang akan mengguncang hidupnya, merobek hatinya, dan mungkin mengubah segalanya selamanya. Hari itu, matahari sore mulai meredup ketika sebuah motor berhenti di depan rumah kontrakan Andi. Dari balik jendela, Andi yang sedang duduk termenung langsung mengenali suara knalpot itu. Seorang pria dengan wajah yang tak asing turun dari motor, rambutnya sedikit berantakan,
Keringat menetes dari dahinya, tapi raut wajahnya sangat serius. Seakan sedang membawa kabar yang tak ringan. Itulah Budi, sahabat lama Andi sejak masa sekolah. "Andi," panggil Budi setelah mengetuk pintu. Andi cepat-cepat berdiri dan membukakan pintu. "Bat, masuk sini," ucapnya sambil tersenyum tipis. Mereka duduk di ruang tamu sederhana itu. Andi menuangkan segelas teh hangat, lalu menatap sahabatnya yang tampak resah. Budi tidak langsung minum. Ia menatap Andi lama sekali, seakan mencari waktu yang tepat untuk mengeluarkan sesuatu yang berat dari hatinya. Suasana hening cukup lama. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Andi heran. "Kenapa, Bud? Kayak ada yang mau kamu omongin." Tapi ditahan. Budi menarik napas panjang. "Endik, aku nggak enak ngomong. Jujur, aku mikir berulang kali sebelum datang ke sini. Tapi aku nggak tega kalau terus diem." Andi mulai cemas. "Ada apa, Bud? Kamu bikin aku penasaran." Budi menunduk sejenak, lalu dengan suara pelan tapi tegas ia berkata, "Endik, aku sering lihat istrimu. Dia jalan sama seorang pria. Mereka kelihatan akrab banget. Bahkan beberapa kali aku lihat mereka masuk hotel bareng." Andi langsung terdiam. Rasanya seperti ada palu besar yang menghantam kepalanya. Jantungnya berdegup tak karuan. Tubuhnya lemas, keringat dingin mengucur. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Dunia seolah berhenti berputar. "Bat, kamu jangan main-main. Kamu sadar nggak? Apa yang kamu omongin ini berat banget." Suara Andi bergetar. Matanya memerah menahan air mata. "Aku tahu, Endik. Aku tahu ini berat. Kalau bukan karena aku sahabatmu, aku mungkin milih diam. Tapi sumpah, aku ngomong ini karena aku nggak tega lihat kamu dibohongi. Aku lihat langsung dengan mata kepalaku. Aku nggak cuma sekali lihat, Endik. Beberapa kali." Andi terdiam lama. Ia menunduk, menatap lantai, seakan mencari jawaban di sana. Dadanya sakit sekali, lebih sakit dari luka fisik manapun. Tapi di dalam dirinya ada perlawanan, ada penolakan yang keras. Aku nggak bisa langsung percaya, Bat. Rina istriku, dia wanita yang aku percaya penuh. Dia ibu dari anak-anakku. Jangan-jangan kamu salah lihat. Jangan-jangan itu orang lain." Budi menggeleng tegas. "Endik, aku kenal istrimu. Aku nggak mungkin salah lihat. Aku bahkan sempat ngikutin dari jauh. Dan ya Allah, maaf kalau aku harus ngomong. Aku lihat sendiri dia masuk ke hotel bareng laki-laki itu." Mereka ketawa-tawa, kayak orang pacaran. Aku pengen marah, tapi aku tahu itu bukan hakku. Itu hakmu sebagai suaminya. Mata Andi berkaca-kaca. Ia ingin marah pada Budi karena membawa kabar buruk. Tapi ia juga tahu sahabatnya ini tidak pernah bohong. Dari dulu, Budi selalu jujur. Bahkan terkadang terlalu jujur. Andi merasa seolah bumi runtuh menimpanya. "Ya Allah, kenapa harus aku yang ngalamin ini?" bisiknya pelan sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Ia menahan tangis sekuat tenaga. Tapi hatinya seperti diremas-remas. Budi hanya bisa menepuk bahu Andi dengan lembut. "Sabar, Endik. Aku tahu ini berat, tapi aku nggak mau kamu terus dibohongi. Kamu harus cari tahu sendiri. Biar kamu yakin. Aku hanya bisa kasih tahu apa yang aku lihat." Andi mengangguk pelan. Air matanya menetes, jatuh ke lantai. Dalam hatinya ada perang besar antara percaya dan tidak percaya, antara cinta dan luka, antara harapan dan kenyataan. Malam itu, setelah Budi pulang, Andi tidak bisa tidur. Ia duduk lama di ruang tamu, memandangi gelapnya malam di luar jendela. Pikiran-pikiran buruk memenuhi kepalanya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan Rina tertawa dengan pria lain selalu muncul. Bayangan istrinya masuk ke dalam hotel bersama lelaki asing itu menghantui dirinya.
Andi merasa dirinya hancur. Ia mengingat semua kenangan indah bersama Rina. Sejak mereka masih pacaran, menikah dengan sederhana, hingga bersama-sama berjuang membangun rumah tangga. Ia teringat senyum Rina saat pertama kali menggendong anak mereka. Semua kenangan itu kini terasa seperti mimpi yang perlahan berubah jadi kabut kelabu. Namun, meski hatinya hancur, Andi masih mencoba bertahan. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku gak boleh percaya cuma dari omongan orang. Meskipun itu sahabatku sendiri, aku harus lihat dengan mata kepalaku. Kalau memang benar, biarlah aku tahu dengan jelas. Kalau salah, biarlah hatiku tetap tenang." Keesokan harinya, Andi mencoba bersikap biasa. Saat Rina berangkat kerja, ia hanya tersenyum datar dan mengucapkan, "Hati-hati." "Ya," Rina membalas dengan dingin. Ia lalu pergi. Saat itu, Andi menatap punggung istrinya lama sekali, seakan ingin menahan agar jangan pergi. Siang itu, Andi menghubungi Budi. "Bude, aku mau minta tolong. Kalau kamu lihat lagi Rina sama laki-laki itu, kabarin aku. Aku mau lihat sendiri. Aku harus tahu kebenarannya." Budi menyetujui dengan berat hati. "Baik, Endik. Tapi siapin hatimu. Aku takut kamu gak kuat." Hari-hari berikutnya, Andi hidup dengan kegelisahan yang tak ada habisnya. Setiap Rina pulang larut malam, ia hanya bisa menatap jam dinding sambil bertanya dalam hati, benarkah dia lembur? Atau dia bersama laki-laki itu? Setiap mencium aroma parfum kuat dari tubuh istrinya, hatinya terasa ditusuk, tapi ia tetap menahan, tetap mencoba bersabar, karena ia ingin melihat bukti dengan matanya sendiri. Sampai akhirnya, pada suatu malam, telepon Andi berdering. Dari layar, tertulis nama Budi. Dengan jantung berdegup kencang, Andi mengangkatnya. "Endik, sekarang aku lihat istrimu barusan masuk mobil itu lagi. Mereka menuju ke hotel yang biasa. Kalau kamu mau lihat, cepat nyusul. Aku bisa tunjukin tempatnya." Tubuh Andi langsung gemetar. Ia hampir tak bisa berdiri. Tangannya dingin, keringat mengucur deras. Tapi tekadnya bulat. Ia harus lihat kebenaran itu sendiri. Dengan terburu-buru, ia menghidupkan motor dan melaju menembus malam. Jalanan terasa panjang. Angin malam menusuk tulang. Tapi Andi tidak peduli. Yang ada hanya perasaan takut bercampur marah, cemas bercampur hancur. Dalam perjalanan, pikirannya kalut. Ia membayangkan apa yang akan ia lihat. Hatinya berdoa, "Ya Allah, kalau memang kabar ini salah, tunjukkan salahnya. Tapi kalau benar, beri aku kekuatan." Ketika sampai di dekat hotel yang dimaksud, Budi sudah menunggunya. Wajah Budi terlihat murung. Dengan suara berat ia berkata, "Endik, itu mobilnya." Andi menoleh. Dan benar, di parkiran hotel itu, ia melihat mobil mewah yang sama seperti malam mulam sebelumnya. Lampu mobil baru saja dimatikan. Dari dalam, keluar sosok yang sangat ia kenali. Rina, bersama seorang pria. Mereka berjalan beriringan masuk ke dalam hotel. Andi merasa tubuhnya lunglai, hampir jatuh. Dunia serasa runtuh, tepat di hadapannya. Ia melihat dengan jelas, dengan matanya sendiri. Tidak ada lagi alasan untuk menyangkal. Tidak ada lagi ruang untuk berprasangka baik. Kenyataan itu kini terpampang di depan mata. Air matanya jatuh begitu saja. Ia menggenggam erat stang motor, mencoba menahan diri agar tidak berteriak. Hatinya berteriak, tapi bibirnya membisu. Budi menatap Andi dengan penuh iba. "Maaf, Endik, aku nggak bisa nolong banyak. Aku tahu ini sakit banget, tapi lebih baik kamu tahu daripada terus dibohongi." Andi tidak menjawab. Ia hanya berdiri terpaku, menatap pintu hotel yang baru saja menelan sosok istrinya bersama pria lain. Dalam hatinya, ia hanya bisa berbisik lirih, "Rina, kenapa kamu tega?" Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Andi. Malam itu terasa berbeda. Udara lembab, langit gelap tanpa bintang,
Hanya suara serangga malam yang menemani. Di dalam rumah kontrakan kecil itu, Andi duduk gelisah di kursi ruang tamu. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Rina baru saja bersiap hendak pergi dengan alasan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia mengenakan pakaian rapi, wajah penuh riasan, parfum yang harum menusuk hidung, lalu berkata singkat, "Aku lembur lagi." "Jangan, tungguin." Andi hanya menatapnya, mencoba menahan gejolak dalam hati. Senyum tipis ia paksakan, lalu mengangguk. "Iya, hati-hati di jalan," ucapnya pelan. Rina menatap sekilas, dingin, lalu bergegas keluar. Pintu rumah tertutup. Suara motor Rina terdengar menjauh. Saat itu, jantung Andi berdegup kencang. Perutnya mual, tangannya dingin, tapi tekadnya sudah bulat. Malam ini, ia akan membuktikan segalanya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi alasan untuk menutup mata. Ia ingin melihat sendiri, ingin tahu sejauh mana istrinya tega mengkhianati rumah tangga yang telah ia perjuangkan dengan seluruh hidupnya. Andi segera mengambil jaket lusuhnya, mengunci pintu rumah, lalu menyalakan motor tuanya. Dengan perlahan ia mengikuti arah suara motor Rina dari kejauhan. Lampu motor Rina terlihat jelas, meski Andi berusaha menjaga jarak agar tidak ketahuan. Setiap kali lampu merah, ia berhenti beberapa meter di belakang. Jantungnya semakin berdegup keras. Perjalanan malam itu terasa begitu panjang. Andi terus menatap punggung istrinya. Hatinya perih, membayangkan apa yang akan ia temukan. Hingga akhirnya, Rina membelokkan motornya ke arah sebuah kawasan mewah di pusat kota. Restoran besar dengan lampu berkilauan berdiri megah di depannya. Parkiran penuh dengan mobil-mobil mahal. Andi berhenti tidak jauh dari sana, bersembunyi di balik bayangan pohon. Dari tempat itu, ia melihat jelas saat Rina memarkir motornya. Tak lama, seorang pria dengan mobil hitam mewah turun. Andi mengenali wajah itu. Wajah yang pernah ia lihat dari kejauhan, wajah yang membuat dadanya sesak. Pria itu menyambut Rina dengan senyum lebar. Dan yang lebih menyakitkan, Rina menyambutnya dengan tawa manis. Mereka berjalan berdampingan. Tangan mereka bergandengan mesra. Seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada bayangan suami yang menunggu di rumah. Air mata Andi menetes begitu saja. Dadanya bergetar hebat, tangannya mengepal kuat, namun ia tahan agar tidak gegabah. Ia hanya bisa menunduk, mencoba mengatur napas. Meski sebenarnya hatinya sudah koyak di dalam restoran. Melalui jendela besar, Andi bisa melihat mereka duduk berdua di sebuah meja dekat kaca. Rina terlihat begitu bahagia. Tertawa renyah, matanya berbinar. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia tunjukkan lagi di rumah, kini ia berikan pada pria lain. Andi menatap pemandangan itu dengan hati hancur. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi matanya selalu kembali pada sosok istrinya. "Kenapa, Rin? Kenapa kamu tega?" gumamnya lirih. Andi mengingat masa-masa ketika ia dan Rina dulu pernah makan bersama di warung sederhana. Saat itu, mereka hanya mampu membeli nasi goreng pinggir jalan. Tapi senyum Rina tulus. Malam ini, ia melihat istrinya duduk di restoran mahal bersama pria lain. Perbedaan itu begitu mencolok, menyayat hati Andi dalam-dalam. Tak lama, pria itu meraih tangan Rina, menggenggam erat seakan tak ingin lepas. Rina pun tidak menolak, malah membalas genggaman itu. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang dulu selalu jadi alasan Andi kuat bekerja seharian di jalan. Kini senyum itu bukan lagi untuknya. Andi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Ia ingin berteriak, ingin masuk dan menghancurkan semuanya. Tapi ia menahan. Ia tahu kalau ia gegabah sekarang, semua akan kacau. Ia memilih untuk menyimpan rasa sakit ini, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Setelah hampir 1 jam menunggu,
Andi masih terus mengawasi dari kejauhan. Matanya perih, tubuhnya kaku. Tapi ia tidak beranjak. Ia ingin melihat semua, tanpa ada yang terlewat. Hingga akhirnya pasangan itu berdiri, keluar dari restoran. Mereka berjalan mesra menuju mobil. Andi kembali bersembunyi di balik pohon, menahan napas. Ia melihat jelas bagaimana pria itu membuka pintu mobil untuk Rina, lalu keduanya masuk bersama. Mobil pun melaju pergi meninggalkan restoran. Andi dengan cepat menyalakan motornya dan mengikuti dari kejauhan. Jalanan kota malam itu lengang. Lampu jalan memantul di kaca helm Andi, sementara pikirannya kacau balau. Ia bertanya-tanya, kemana mereka akan pergi? Setiap kali mobil itu berbelok, hatinya semakin sesak. Hingga akhirnya, mobil itu berhenti di sebuah hotel bintang 4. Papan namanya terang benderang. Pintu masuknya dipenuhi tamu yang datang dan pergi. Mobil itu masuk ke area parkir, lalu berhenti di dekat pintu lobi. Dari kejauhan, Andi melihat keduanya turun. Lagi-lagi, pria itu meraih tangan Rina, dan mereka masuk ke dalam hotel. Saat itu, air mata Andi jatuh semakin deras. Tubuhnya gemetar hebat, seakan tidak ada tenaga tersisa. Inilah bukti yang ia takutkan. Bukti yang menghancurkan segala harapan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi alasan untuk menutup mata. Andi hanya bisa berdiri, mematung di atas motornya, menatap pintu hotel yang menelan sosok istrinya. Dadanya sesak, seolah udara enggan masuk ke paru-paru. Malam itu, Andi merasa dirinya benar-benar sendirian, tenggelam dalam lautan luka. Ia menunduk, memeluk tubuhnya sendiri, berbisik lirih, "Ya Allah, kenapa semua ini terjadi padaku? Apa kurang usahaku membahagiakan dia? Apa salahku sebagai suami?" Detik-detik itu berjalan begitu lambat. Andi hanya bisa duduk di sana, menunggu tanpa tahu harus apa. Hatinya sudah remuk, tapi ia juga tahu inilah kenyataan yang harus ia hadapi. Malam itu, rahasia besar akhirnya terbongkar dengan matanya sendiri. Andi sadar kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Malam itu, udara di dalam rumah terasa berat. Lampu ruang tamu menyala redup, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Andi duduk di kursi kayu, memandangi pintu rumah yang tertutup. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi lehernya. Ia menatap jam, sudah pukul 11 malam. Sejak tadi ia menunggu kepulangan Rina, mencoba menyiapkan hatinya untuk sesuatu yang ia sendiri belum tahu akan seperti apa. Di luar, suara motor mendekat. Andi tahu, itu motor Rina. Dadanya berdegup semakin kencang, seakan waktu melambat. Pintu rumah berderit pelan saat dibuka. Rina muncul di ambang pintu. Wajahnya lelah, parfum menyengat, tercium kuat. Tapi kali ini, Andi melihat lebih jelas ada senyum samar di wajah Rina yang entah kenapa terasa asing. Andi menatapnya lama, wajahnya pucat, matanya merah menahan tangis. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Rina, siapa pria itu?" Rina terkejut, wajahnya seketika berubah pucat, matanya membesar, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Andi menatapnya dengan tatapan yang penuh luka. "Aku tanya sekali lagi, siapa pria itu?" Suaranya kali ini lebih tegas, meski tetap bergetar. Rina melangkah masuk, meletakkan tasnya di kursi, lalu bersandar di meja. Ia menarik napas panjang, kemudian menatap Andi dengan wajah yang berubah jadi keras. "Kamu ngapain ngikutin aku, Dik?" Suaranya meninggi. "Kamu gak percaya sama aku lagi?" Andi hanya diam, napasnya tersengal. "Aku gak ngikutin kamu, Rin. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Aku lihat kamu sendiri. Aku lihat kamu jalan sama dia, ketawa-ketawa, bergandengan tangan, bahkan masuk ke hotel." Suaranya patah, dadanya terasa perih. Rina menutup wajahnya sebentar, lalu tiba-tiba menatap Andi dengan tatapan marah. "Ya, terus kenapa?
Aku capek hidup kayak gini, Endik. Aku capek miskin. Terus, kamu gak bisa kasih aku apa yang aku mau. Aku butuh bahagia. Kata-kata itu menghantam Andi seperti palu besar. Ia terpaku. Rina, suaranya hampir tak terdengar. Aku udah berusaha sekuat tenaga. Aku kerja dari pagi sampai malam. Panas-panasan di jalan. Gak pernah mikirin diri sendiri. Semua buat kamu. Semua buat rumah ini. Rina menggeleng cepat. Berusaha. Apa? Kamu kerja keras, tapi hasilnya gak seberapa. Aku gak mau hidup susah terus. Aku pengen punya rumah sendiri. Pengen punya mobil. Pengen punya kehidupan kayak orang-orang. Suaranya bergetar, tapi penuh emosi. Andi berdiri perlahan. Wajahnya pucat. Kamu pikir aku gak mau itu semua? Kamu pikir aku gak pengen kita bahagia? Aku rela ngelakuin apa aja buat kamu, Rin. Aku rela gak makan, rela gak beli apa-apa buat diri sendiri. Asal kamu senang. Suaranya pecah. Air mata jatuh membasahi pipinya. Rina justru menatapnya dingin. Aku gak butuh pengorbananmu. Aku butuh hasilnya. Andi memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Dadanya seperti ditusuk ribuan pisau. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia jaga, hancur seketika oleh kata-kata istrinya. Jadi semua pengorbananku gak ada artinya buat kamu? Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Rina terdiam sejenak, lalu memalingkan wajah. Aku butuh hidup yang lebih baik, Endik. Dan dia bisa kasih aku itu semua. Kata-kata itu membuat dunia Andi runtuh. Ia menatap istrinya, wanita yang selama ini ia cintai setulus hati. Dia itu siapa? Kamu yakin dia bakal bawa kamu ke hidup yang lebih baik? Kamu yakin dia lebih baik dari aku? Suaranya pelan, tapi ada getir yang sangat dalam. Rina terdiam, menggigit bibirnya, tapi Andi bisa melihat keraguan di matanya. Meski begitu, Rina tetap berkata, aku gak peduli. Yang aku tahu, aku capek hidup miskin. Andi berjalan pelan mendekatinya. Air matanya sudah tak terbendung. Rina, dengar aku. Aku mungkin cuma tukang ojek. Aku mungkin gak punya apa-apa, tapi aku punya kesetiaan. Aku punya cinta buat kamu. Aku gak pernah sekalipun mikirin wanita lain. Semua hidupku cuma buat kamu. Rina mundur selangkah. Ia mulai terlihat goyah, tapi mulutnya tetap berkata dingin. Aku gak bisa hidup kayak gini terus. Aku pengen keluar dari semua ini. Andi memegang dadanya. Rasanya sakit sekali. Jadi, kamu mau ninggalin rumah ini? Kamu mau ninggalin aku? Kamu mau ninggalin anak kita? Suaranya bergetar hebat. Rina terdiam, lalu pelan-pelan berkata, Aku nggak tahu. Hening panjang mengisi ruangan. Hanya suara tangisan Andi yang terdengar. Malam itu menjadi malam yang paling sunyi dan paling menyakitkan bagi mereka berdua. Andi berjalan ke kursi, duduk dengan lemas. Aku nggak pernah nyangka kamu bisa kayak gini, Rin. Ucapnya lirih. Aku kira kita sama-sama berjuang. Aku kira kita sama-sama sabar. Aku kira cinta kita cukup kuat buat hadapi semuanya. Rina menatap Andi lama sekali. Ada air mata di sudut matanya, tapi ia sepat-sepat menyekanya. Aku juga gak nyangka bisa sejauh ini, katanya pelan. Andi menggeleng, pandangannya kosong. Kenapa kamu gak ngomong dari dulu? Kenapa kamu gak bilang kalau kamu capek? Kita bisa cari solusi bareng. Kita bisa jalanin bareng. Kenapa harus begini, Rin? Rina menunduk, tangannya gemetar. Aku takut kamu marah. Aku takut kamu kecewa. Andi tersenyum, pahit. Aku udah kecewa sekarang, Rin. Lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Tapi bukan cuma kecewa. Aku hancur. Rina terisak pelan, tapi tetap berdiri di tempatnya. Aku cuma pengen bahagia.
Andi menatapnya dengan pandangan kosong. Bahagia itu bukan cuma soal uang, Rin. Bahagia itu soal siapa yang kita pilih untuk setia. Aku gak bisa kasih kamu harta berlimpah, tapi aku bisa kasih kamu hati yang gak akan pernah ninggalin kamu. Rina menggigit bibirnya. Air matanya jatuh, tapi ia tetap berusaha terlihat tegar. Aku udah terlanjur jauh. Andi mengangguk pelan. Aku ngerti. Aku gak akan paksa kamu. Tapi ingat, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Orang yang kamu anggap bisa bikin kamu bahagia, belum tentu setia. Kamu pikir dia cinta kamu? Belum tentu. Dia bisa aja ninggalin kamu kapan aja. Rina menutup wajahnya, menangis pelan. Aku bingung. Andi berdiri pelan, mendekat, lalu menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu masih punya hati, Rin, berhenti sekarang juga. Kembali ke rumah ini. Kita bangun lagi sama-sama. Tapi kalau kamu udah gak punya rasa sama sekali buat aku, silakan pergi. Rina menatap Andi, matanya berkaca-kaca. Ia terlihat bimbang, tapi kemudian memalingkan wajah. Aku butuh waktu. Andi menghela napas berat. Ambil waktu yang kamu mau. Tapi ingat, aku udah lihat semuanya. Aku udah tahu semuanya. Aku gak akan pernah lagi jadi orang yang sama seperti dulu. Malam itu berakhir tanpa kata-kata lagi. Rina masuk ke kamar, menutup pintu pelan. Andi tetap duduk di ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Hatinya sudah tak lagi utuh. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi bumi, seolah ikut menangisi rumah kecil itu. Andi menatap hujan di balik jendela. Ya Allah, Allah, bisiknya lirih. Kalau memang dia bukan untukku, beri aku kekuatan untuk melepasnya. Malam itu menjadi malam terakhir Andi percaya bahwa rumah tangganya masih utuh. Malam itu juga menjadi malam yang menandai berakhirnya kepercayaan yang ia jaga selama ini. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam penuh pertengkaran itu, suasana rumah tidak lagi sama. Pagi harinya, Rina membereskan beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Andi yang duduk di ruang tamu hanya bisa memandangi dengan mata bengkak, tanpa lagi mampu menahan atau memaksa. Hatinya sudah terlalu letih. Saat koper itu ditarik keluar pintu, langkah Rina terdengar begitu berat. Sesekali ia menoleh ke dalam, menatap rumah yang selama ini menjadi saksi perjalanan mereka. Tapi entah kenapa, ia tetap melangkah pergi, meninggalkan Andi yang masih duduk kaku. Tetangga yang melihat segera berbisik-bisik. Suara gosip mulai berhembus. Itu istrinya Andi ya? Kok pergi bawa koper? Tanya seorang ibu sambil mengintip dari balik tirai. Yang lain menimpali. Iya, kemarin saya lihat dia sering pergi malam. Katanya lembur. Tapi kok bajunya rapi banget. Kabar itu cepat menyebar. Dan tidak butuh waktu lama, semua orang di kampung tahu kalau rumah tangga Andi sedang diambang kehancuran. Andi hanya bisa menunduk setiap kali berpapasan dengan orang. Hatinya perih, bukan hanya karena ditinggalkan, tapi juga karena harga dirinya seolah Dainia kinjek di depan banyak orang. Namun, ia memilih diam. Ia masih harus menjaga anaknya yang terus bertanya polos, "Ayah, ibu kemana? Kok nggak pulang-pulang?" Pertanyaan sederhana itu seperti pisau yang menusuk jantung Andi berkali-kali. Hari-hari berikutnya, Rina tidak pernah kembali. Ia justru terlihat semakin sering bersama pria yang selama ini menjadi selingkuhannya. Mereka muncul di beberapa tempat umum, restoran, mal, bahkan pernah ada yang melihat mereka menginap di hotel. Semua itu semakin menambah bahan gosip warga. Andi semakin menunduk, menelan semua rasa malu sendirian. Namun sebuah kabar besar tiba-tiba menggemparkan kampung mereka. 3 hari setelah Rina pergi, seorang wanita datang ke rumah tetua kampung dengan wajah penuh amarah. Wanita itu tidak sendirian. Ia membawa serta seorang anak kecil yang menangis. Dan yang mengejutkan, wanita itu
ternyata adalah istri sah dari pria yang selama ini bersama Rina. Dengan suara lantang, wanita itu berteriak di hadapan warga. "Kalian tahu pria yang sering jalan sama Rina? Dia suami saya. Kami sudah menikah, kami punya anak, dan sekarang saya baru tahu dia selingkuh sama istri orang." Warga langsung gempar. Suara-suara gaduh terdengar dari berbagai arah. Beberapa orang yang tadinya hanya berspekulasi, kini benar-benar kaget. "Astaga, jadi dia sudah beristri," kata seorang bapak. Yang lain menyahut, "Rina ditipu? Atau memang dia sengaja?" Kabar itu langsung menyebar semakin cepat. Tak butuh waktu lama, semua orang di kampung tahu bahwa pria yang dipilih Rina ternyata sudah berkeluarga. Berita itu sampai juga ke telinga Andi. Ia hanya bisa duduk terdiam, menatap kosong ke lantai saat seorang tetangga datang menceritakan semuanya. Hatinya bergejolak, ada rasa marah, ada rasa kasihan, ada pula perasaan getir yang tak bisa ia jelaskan. Sementara itu, Rina yang saat itu tengah bersama pria tersebut pun akhirnya mengetahui semuanya. Istri sah pria itu datang menghampirinya langsung, menampar wajahnya di depan umum. "Kamu tega banget ngerebut suami orang. Kamu gak mikirin anakku," jerit sang istri dengan air mata bercucuran. Orang-orang di sekitar menonton dengan tatapan sinis. Pria yang selama ini menjadi sandaran Rina justru mundur perlahan, meninggalkan tempat itu tanpa kata. Ia memilih lari dari masalah, tidak mengakui, tidak membela. Dan sejak hari itu, ia benar-benar menghilang. Nomor teleponnya tidak aktif, rumah kontrakannya kosong. Rina benar-benar ditinggalkan begitu saja. Hidupnya berubah drastis. Dari seorang istri yang memiliki rumah meski sederhana, kini ia tak punya tempat kembali. Warga kampung menolak untuk menolong karena mereka menganggap Rina telah mempermalukan nama baik keluarga. Beberapa orang bahkan torang-terenggan mencibir, "Makanya jangan serakah. Kalau udah punya suami, ya dijaga. Sekarang rasain akibatnya," ucap seorang ibu dengan nada mengejek saat melihat Rina berjalan sendirian. Rina hanya bisa menunduk, wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis. Ia mencoba mencari pria itu, berharap masih ada janji manis yang tersisa. Namun, semua sia-sia. Pria itu benar-benar hilang, seolah tidak pernah ada. Rina akhirnya hidup sendiri, mengontrak kamar kecil di pinggir kota, jauh dari kampung tempatnya dulu tinggal bersama Andi. Di sisi lain, Andi perlahan bangkit dari keterpurukan. Meski hancur, ia tahu hidup harus tetap berjalan. Ia masih punya anak yang harus ia rawat, ia didik, ia besarkan. Setiap pagi, ia kembali menyalakan motornya, menarik ojek dengan sisa tenaga dan semangat yang ia miliki. Wajahnya memang masih menyimpan kesedihan, tapi kali ini ada cahaya baru di matanya, tekad untuk tidak lagi tenggelam dalam luka. Anaknya menjadi alasan utama ia bangkit. Setiap kali anaknya tersenyum, Andi merasa ada kekuatan baru mengalir di tubuhnya. "Ayah janji sama kamu, nak," bisiknya suatu malam sambil menatap anaknya yang tertidur pulas. "Ayah akan jagain kamu. Ayah gak akan biarin kamu kekurangan. Kita mungkin hidup sederhana, tapi kita akan bahagia." Waktu pun berjalan. Gosip tentang Rina lambat laun mereda, meski bayang-bayang perbuatannya masih menjadi pembicaraan di beberapa sudut kampung. Namun Andi memilih tidak peduli. Ia fokus pada pekerjaannya, ia menabung sedikit demi sedikit, dan ia mulai mendapat kepercayaan dari banyak orang karena kejujuran dan kerajinannya. Rina sendiri semakin terpuruk. Kehidupannya di kontrakan kecil itu penuh kesepian. Malam-malam panjang ia lewati dengan air mata. Tidak ada lagi pria yang menemaninya, tidak ada lagi suami yang peduli. Bahkan anaknya pun jauh darinya. Ia sering teringat masa lalu, saat Andi dengan penuh kasih sayang mengantarnya ke pasar, menemaninya belanja, atau sekadar duduk berdua sambil bercerita. Semua kenangan itu kini hanya tinggal penyesalan.
Suatu malam, ia memberanikan diri kembali ke kampung. Ia berdiri di depan rumah kecil yang dulu pernah menjadi miliknya. Dari balik jendela, ia melihat Andi sedang duduk bersama anak mereka, mengajari anak itu membaca buku. Wajah Andi terlihat tenang. Meski lelah, ada senyum kecil yang tulus. Senyum yang dulu selalu ia abaikan. Air mata Rina jatuh deras. Ia ingin mengetuk pintu, ingin memohon maaf, ingin kembali. Namun langkahnya berat. Ia tahu, mungkin semua sudah terlambat. Dengan hati hancur, ia berbalik meninggalkan rumah itu, menelan kesedihannya sendiri. Di dalam rumah, Andi yang sebenarnya menyadari kehadiran Rina hanya bisa menunduk. Ia tahu, istrinya berdiri di luar tadi. Ia merasakan tatapan itu, tapi ia memilih diam. Ia sudah terlalu sering disakiti. Ia tidak lagi ingin membuka luka lama. Baginya, yang terpenting sekarang hanyalah masa depan anaknya. Beberapa tahun kemudian, hidup Andi memang tidak berubah banyak secara materi. Ia tetap menarik ojek, tetap hidup sederhana. Namun, ada yang berbeda. Ia kini dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka melihatnya sebagai sosok ayah yang kuat, pekerja keras, dan jujur. Anak Andi tumbuh sehat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Karena ia selalu menanamkan nilai kejujuran dan kerja keras dalam setiap nasihatnya. Sementara Rina, hidupnya semakin terpuruk. Ia bekerja serabutan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Wajahnya semakin tua, sebelum waktunya, tubuhnya semakin kurus. Tidak ada lagi yang menemaninya. Tidak ada lagi yang peduli. Semua orang mengingatnya sebagai wanita yang meninggalkan keluarganya demi harta. Tapi akhirnya ditinggalkan tanpa apa-apa. Andi sering mendengar kabar tentang keadaan Rina, tapi ia memilih untuk tidak ikut campur. Baginya, yang sudah terjadi biarlah menjadi pelajaran. Ia hanya berharap suatu hari nanti Rina bisa menyadari betapa besar kesalahannya. Dan pada suatu malam, saat Andi menatap langit sambil mendekap anaknya, ia berbisik, "Lebih baik hidup sederhana, asal penuh kejujuran, daripada berlimpah harta, tapi penuh dusta." Kata-kata itu menjadi pegangan hidupnya. Meski ia tidak punya banyak, hatinya tenang, karena ia tahu dirinya berjalan di jalan yang benar. Cerita itu berakhir dengan dua nasib yang begitu berbeda. Seorang pria sederhana yang setia dan jujur akhirnya berdiri tegak meski dihantam badai, dan seorang wanita yang memilih jalan salah akhirnya jatuh sendiri dalam jurang yang ia gali.